너 오늘부로 독립했어. 변미래로 살라고. Setelah berkencan dengan Nam Taepyeong, hidup Mirai jadi jauh berbeda. Ia bertemu Nam Taepyeong setiap hari, dan setiap hari pula Mirai selalu gugup, seolah baru pertama kali bertemu. Dulu hidup Mirai biasa saja, kini jadi jauh berwarna. Mungkin inilah yang disebut dengan cinta. Malam saat Mirai pulang bekerja, Mirai bingung karena tiba-tiba pintu rumahnya terkunci. Ia lalu menghubungi ibunya dan Eon meminta Mirai untuk segera menemuinya di alamat yang ia berikan. Mirai lalu pergi ke sana dan ia sangat terkejut karena isi kamarnya sudah pindah ke tempat baru itu. Saat Mirai menanyakan apa yang terjadi, Eon mengungkapkan jika mulai malam ini Mirai pindah ke tempat ini sendirian. Eon sudah membayar sebulan pertama rumah ini dan selanjutnya Mirai akan bayar sendiri. Mulai malam ini Mirai hidup sendiri. Mirai kira ibunya masih marah dan ia diusir dari rumah. Eon hanya tidak ingin putrinya menjadi tulang punggung, bahkan kepala rumah tangga lagi. Ia ingin putrinya itu hidup mandiri. 네 삶을 살아야지. 엄마! Sebenarnya Eon tidak tega melakukan hal ini. Namun demi Mirai, ia dan Mujin harus membiarkan putrinya memilih kehidupannya sendiri tanpa mengkhawatirkan dirinya lagi. Dan Mujin yakin putri mereka itu akan baik-baik saja. Sementara itu, saat Nam Taepyeong pulang ke rumah usai bekerja, ia bertemu dengan ayahnya. Kali ini, ayahnya memaksa Nam Taepyeong untuk bekerja di kantor, mengingat sebentar lagi kontrak kerja Nam Taepyeong sebagai seorang satpam akan segera berakhir. CEO Nam ingin Nam Taepyeong mencobanya dahulu, lalu setelah itu jika Nam Taepyeong merasa kurang cocok, maka Nam Taepyeong bisa berhenti. Keesokan paginya, Nam Taepyeong bertemu dengan Mirai di tempat taekwondo. Mirai yang kesal kemudian meluapkan emosinya dengan menghancurkan papan-papan taekwondo hingga Nam Taepyeong kehabisan papan. Dan setelah tahu Mirai kesal karena tiba-tiba disuruh mandiri, Nam Taepyeong pun jadi paham. Karena biasanya anak yang memaksa ingin hidup mandiri, bukan malah sebaliknya. Dan Nam Taepyeong merasa ibu Mirai melakukan ini demi kebaikan Mirai sendiri. Jadi Nam Taepyeong memberikan semangat untuk kekasihnya untuk belajar cara hidup mandiri. 어디 잘 살아보려요? Sementara itu di lain tempat, Pak Lee merasa bingung dengan genre cerita novelnya tentang Mujin. Setelah apa yang ia temukan di sampah Tempo lalu, ia berpikir jika Mujin bisa menjadi kaya karena penipuan. Hal ini ia ungkapkan kepada Pak Jang yang sudah lama mengenal Mujin. Tapi Pak Jang mengingatkan Pak Lee untuk tidak selalu mencurigai Mujin, karena status mereka adalah seorang penyewa dan Mujin adalah pemilik villa. Dan mereka semua bertetangga. Tidak baik rasanya mencurigai tetangga sendiri, terlebih untuk membuat kisah novel yang tidak masuk akal. Pada hari itu, Mirai dan Nam Taepyeong berbelanja kebutuhan rumah. Nam Taepyeong menunjukkan barang yang tahan lama yang bisa Mirai gunakan karena rupanya banyak barang kebutuhan rumah tangga yang tidak Mirai ketahui. Setelah selesai berbelanja, Mirai sadar ibunya sama sekali tidak menanyakan kondisinya. Diam-diam, Mirai datang ke villa dan dari kejauhan ia melihat ibu dan juga ayahnya. Mujin sadar Mirai melihat mereka. Ia lalu bertemu dengan Mirai di bar dan Mirai menanyakan apa ayahnya bisa membahagiakan ibunya. Mujin tentu tidak bisa menjanjikan hal tersebut mengingat semua yang ia lakukan selalu lepas dari janji yang telah ia buat. Namun ia ingin Eon bisa mencari kebahagiaannya sendiri dan ia akan mendampinginya. Mujin berharap Mirai tidak mencemaskan ibunya lagi dan jalani hidup Mirai sendiri. 이렇게까지 했는지 이유는 알겠는데 하나도 안 고마워요. Hari itu, Eon menemui Nam Taepyeong yang sedang mengantar anak-anak kursus taekwondo ke rumahnya masing-masing. Di perjalanan, Eon berucap jika saat masih kecil, Mirai tidak pernah bilang jika menginginkan sesuatu. Saat mereka kesulitan keuangan, Mirai jadi lebih dewasa dari ibunya sendiri dan tumbuh menjadi wanita yang menakjubkan. Ia ingin Nam Taepyeong tidak meremehkan putrinya.
Dan Nam Taepyeong tentu saja mengiyakan. Ia mengungkapkan jika ia menyukai Mirei karena Mirei adalah wanita yang kuat dan banyak hal yang bisa ia pelajari dari Mirei. Suatu hari, Nam Taepyeong dan Mirei berkencan. Nam Taepyeong lalu bertanya apa yang ingin Mirei lakukan bersamanya mumpung mereka sedang berkencan. Tidak berapa lama kemudian mereka bermain seluncuran es. Sewaktu SD, Mirei ingin sekali bermain hal ini. Namun ia tidak pernah memintanya kepada ibunya. Maka Nam Taepyeong pun berjanji akan sering-sering membawa Mirei ke tempat ini untuk bermain es bersama-sama. 먼저 한 바퀴 도는 사람한테 전기권 끊어줘. 뭐? 그럴 리가? Pada suatu hari, Mujin meminta Hyunjae untuk kembali berkuliah. Tapi Hyunjae tidak mau melakukannya, ia hanya ingin berbisnis dan dimodali oleh ayahnya. Ayahnya menyetujuinya, tapi bisnis apa dulu yang ingin Hyunjae geluti? Rupanya Hyunjae juga masih belum mengetahuinya. Dan Mujin sadar, putranya itu hanya ingin gaya-gayaan saja mengikuti tren dan dilihat keren oleh orang-orang. Mujin meyakini putranya jika di keluarga mereka tidak cocok berbisnis. Hyunjae kecewa, ayahnya tidak mau mendukungnya. Jika bukan berbisnis, lalu mengapa ayahnya bisa menjadi kaya dalam sekejap? 어떻게 이런 부자가 되신 거예요? Pada hari itu, putri pemilik sewa sebelumnya tiba-tiba datang ke villa dan bertemu dengan Pak Lee. Sudah lama putri pemilik sewa itu mencari Mujin. Ia kesal mendengar Mujin tinggal di unit bekas ayahnya. Pada hari itu, setelah makan siang bersama rekan-rekan kantornya, Mirei kembali ke kantor dan bertemu dengan anak pemilik sewa itu. Wanita itu ingin tahu bagaimana wajah putri dari seorang Mujin, pria yang sudah membuatnya menangis. Sementara Mirei bingung apa maksud dari wanita yang tidak dikenalnya itu. 그냥 미친 사람 같은데. Sementara saat ini, Eon sedang mencari pekerjaan tambahan. Berhubung sekarang ia tidak mengurusi anak-anaknya lagi, ia ingin mencari kesibukan dan rupanya ia mendapatkan tawaran untuk menjadi model. Awalnya Eon menolak mengingat ia sudah tua dan rasanya tidak cocok menjadi model. Tapi menurut perekrut yang juga rekan Mirei itu, Eon sangat cocok karena model yang mereka cari adalah wanita paruh baya yang wajahnya masih alami seperti Eon. Eon pun akan memikirkannya mengingat bayarannya juga lumayan besar. Saat pulang bekerja, Mirei menemukan hadiah di depan pintu rumahnya, berupa sepeda yang rupanya diberikan oleh Nam Taepyeong menggunakan uang pesangonnya karena hari ini adalah hari terakhir Nam Taepyeong bekerja menjadi satpam. Nam Taepyeong ingin Mirei alih-alih membawa mobil, sebaiknya Mirei menggunakan sepeda untuk pergi ke kantor. Mirei merasa senang menerima hadiah itu. Hati yang senang langsung luntur seketika ketika ia melihat rumahnya berantakan. Baju yang tidak sempat ia jemur, lantai yang belum ia sapu, piring yang belum ia cuci, belum lagi sampah makanan yang belum ia buang, lalu kamar mandi yang kotor, dan saat ingin makan, nasinya ternyata kering. Mirei sadar selama ini dia yang diurusi oleh ibunya, bukan dia yang mengurus ibunya. Lalu kemudian Mirei melihat sebuah surat di antara kardus-kardus bekas pindahannya. Rupanya surat itu adalah surat dari Eon yang ditulis sewaktu menyuruh Mirei pindah. Di sana, Eon menyatakan kekhawatirannya, dan Eon memberitahukan cara-cara bertahan hidup dan bagaimana seharusnya Mirei melakukan pekerjaan rumah tangga. Eon juga mengungkapkan, meski sekarang Mirei tinggal sendiri, ibunya selalu membukakan pintu untuk Mirei di rumah lama mereka. Mungkin nanti di saat Mirei merasa lelah, menangis, dan juga kesulitan, rumah lama mereka akan selalu terbuka untuk Mirei. 사랑해. Mirei langsung berlari menuju rumah lama mereka. Ia mendapati ibunya duduk sendirian di kamarnya yang sudah kosong. Tanda jika Eon sebenarnya amat merindukan putrinya. Jadi pada malam itu mereka pun tidur bersama dan kesalahan di antara Mirei dan ibunya pun sirna. Karena Mirei sadar selama ini ibunya lah yang menjadi Wonder Woman baginya. Selama ini, Mirei tidak ingin ibunya itu bersedih, makanya ia berusaha sendirian. Ibunya tetaplah rumahnya, payungnya, dan juga dunia Mirei. Mirei ingin sekali menggantikan posisi itu, namun rupanya ia tidak bisa. Namun, ia akan tetap berusaha menjadi seorang putri yang ibunya inginkan. Setidaknya, Mirei bisa menjadi Wonder Girl saja. Sementara itu,
Mujin mendapatkan kabar dari Pak Oh jika putri penghuni villa sebelumnya mencari-cari Mujin. Pak Oh kesal karena terus dihubungi oleh wanita itu dan ia tidak mau dilibatkan dengan masalah yang dibuat oleh Mujin. Suatu hari, Mirai pun kembali bekerja. Hatinya begitu plong karena masalah dirinya dan ibunya kini mereda. Dan Mirai siap menjalani hari-harinya sebagai wanita mandiri. Di kantor, seperti biasa akan diadakan rapat dadakan. Namun kali ini tidak seperti biasa karena si Iona membawa serta putranya untuk bekerja di kantor. Dan ia memperkenalkan Nam Taepyeong kepada semua orang. Tentu saja hal ini mengejutkan semua orang yang ada di sana. Mirai merasa kurang nyaman karena ia akan sekantor dengan kekasihnya sendiri. Dan ditambah lagi, tiba-tiba si Iona meminta Mirai menjadi mentor untuk Nam Taepyeong.